Di video kali ini gue bakal nge-review mini Pla Gozyuger yang premium Bandai yang harganya tuh mahal banget dan gue nggak tahu kenapa ini bisa mahal. Daripada gue bingung, kalian juga bingung, jadi langsung aja kita Gatai Kanzen Putro Toys. Selamat pagi, selamat malam, selamat datang di Putro Toys. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin lagi nih review mini Pla Super Sentai Gozyuger, yaitu mini Pla premium Bandai Tega Jun, Dark Wolf Decaliber, dan juga Yudo dari Garyudo-nya. Sebelum kita lanjut, gue mau berterima kasih dulu kepada Mas Faldi nih Instagramnya yang udah minjemin si mini Pla premium Bandai Tega Jun ini, karena gue belum sanggup belinya, mahal coy. Jadi buat kalian yang mau lihat koleksian dan hasil repaint dari Mas Faldi, langsung aja kalian kunjungi Instagramnya dan juga jangan lupa follow ya guys. Seperti yang gue bilang tadi, ini tuh beneran mahal harganya. Jadi sekecil ini harganya 1,440.000 untuk PO-nya. Dan untuk harga ready-nya sendiri kayaknya nggak ada yang ngejual ready stock deh. Ya karena mahal itu, langsung aja kita review artbox-nya. Di bagian depan artbox-nya sendiri ada Tega Jun, Dark Wolf Decaliber, dan juga Garyudo-nya. Kemudian di sisi belakangnya ada full art dari si Tega Jun yang bergabung dengan Dark Wolf Decaliber, dan juga si Garyudo-nya yang full stiker ini. Di sisi sampingnya ada line up yang bakal kita dapatkan di set ini. Dan di sisi satunya lagi ada si Garyudo dengan si Tega Jun-nya. Kira-kira bakal sebagus apa? Jadi nggak usah banyak cancong-cing, langsung aja kita unboxing. Jadi langsung aja kita buka. Untuk si mini Pla Tega Jun ini dia ada beberapa part yang sudah dirakit kayak begini. Jadi tinggal kita pasang-pasang aja guys. Kalian lihat sendiri ya, berapa banyak ini stikernya edan. Padahal ini premium Bandai loh, dan harganya 1,4 juta. Tapi stikernya sebanyak ini. Untungnya si Mas Faldi tuh jago nge-repaint guys. Jadi ini udah ada part yang dia repaint. Jujur gue penasaran sebagus apa sih si Tega Jun ini. Jadi langsung kita rakit. Yang pertama ada Yudo dari karakter Garyudo, kakaknya dari Gozu Wolf. Dan semua warna ini sudah di repaint sama Mas Faldi guys. Gila, repaintnya cakep ini loh. Mulai dari bagian kakinya, bagian tangan dan juga bagian pundaknya, bagian Tega Jun, bahkan bagian armor dada sampai ke detail kepalanya seperti ini guys. Untuk artikulasinya sendiri, bagian kepala bisa berputar seperti ini. Bagian tangan bisa naik kayak begini. Bagian part bahu juga bisa dinaikin. Kemudian tangannya bisa ke samping, bisa butterfly joint, bisa berputar. Ada artikulasi sikunya. Telapak tangan bisa berputar. Bagian pinggang bisa berputar juga. Dan bisa kalian naikin sedikit supaya dia ada artikulasi naik turun seperti ini. Kemudian bagian kaki bisa naik. Kemudian bagian kaki bisa naik, ada artikulasi lutut, telapak kaki sudah menggunakan ball joint, dan yang terakhir bagian jubahnya ini bisa naik turun dan bisa berputar seperti ini. Tapi lagi-lagi jubahnya ini pakai plastik dan udah fix begini aja, kalah sama Blokis. Kalau di Blokis itu sudah menggunakan kain yang di ujungnya itu ada kayak kawatnya gitu, jadi bisa kalian mainin juga untuk dipose-posekan. Sedangkan Bandai premium Bandai loh ini, tapi jelek. Seperti biasa untuk telapak tangan kita dapat yang terbuka seperti ini dan dapat yang menggenggam seperti ini guys. Kita juga dapat Dark Wolf Caliber versi mininya dan langsung aja kita pasang di bagian tangan dari si Yudo Garyudo-nya seperti ini. Dan lagi-lagi untuk senjata Wolf Decaliber Dark-nya ini sudah di repaint sama Mas Faldi. Kalian lihat sendiri ya, ini beneran detail banget. Wah, keren, gokil Mas Faldi. Bahkan sampai ke bagian muka dari si Dark Wolf Decaliber-nya ini loh. Untuk posenya sendiri bisa seperti ini, bisa seperti ini, dan seperti ini guys. Jadi kita lanjut lagi guys. Selanjutnya adalah Dark Wolf Decaliber, yang pastinya ini sudah di repaint juga sama Mas Faldi-nya guys. Gila, cakep coy. Sebenarnya kurang lebih untuk desainnya sendiri nih sama kayak si Wolf Decaliber-nya. Paling cuman beda di beberapa detail warnanya aja, kayak di bagian merahnya ini, kemudian bagian desain matanya ini, dan desain dari si rantai-rantainya ini. Dan kalau digenggam sih sebenarnya cukup enak ya. Ya meskipun ngeganjel di kelingkingnya sih. Untuk perbandingan dengan si Decaliber-nya sendiri seperti ini guys. Bener-bener cuman beda warna doang karena desainnya tuh sama persis. Beneran kayak dicetak ulang loh. Kalau kalian lebih suka si Dark Wolf Decaliber atau si Wolf Decaliber-nya ini guys, tulis di kolom komentar. Kita lanjut lagi aja. Selanjutnya adalah ini dia Tega Jun yang lagi-lagi sudah di repaint sama Mas Faldi-nya guys. Mulai dari bagian si dagger-nya ini sampai ke bagian tembakannya sendiri pun ini sudah di repaint guys. Ya meskipun sayang di bagian bawahnya ini polosan kayak begini karena memang dari si mini Pla Bandai-nya sendiri ya
polos begini. Bahkan di bagian tembakan dan daggernya pun juga ini kopong guys. Kalau untuk digenggam sih ya tentu aja nggak muat ya. Kalian lihat sendiri, satu jari aja nggak bisa masuk loh. Tapi kalau dari segi warna dan perpaduan warnanya, jujur gue suka banget sama si Tega Jun. Nanti kalau seandainya gue nemu yang pisahan dan dijual harga murah, pasti gue beli sih ini si Tega Jun. Jadi guys, sekarang kita ubah si Tega Jun ini menjadi mode robotnya. Dan nanti akan kita bandingkan dengan Tega Sword sekaligus dengan si Godeburn-nya. So langsung aja kita ubah. Yang pertama kita lepas dulu dari si bagian join female-nya. Kemudian kita turunin si bagian kakinya. Setelah itu kita putar, kita buka bagian telapak kaki keduanya. Bagian tangannya kita turunin, sekaligus kita turunin juga untuk si bahunya. Bagian bahu kita putar dulu, kemudian kita putar bagian tangannya, dan kita turunin, sekaligus kita putar untuk si bagian tembakannya. Bagian sayapnya kita buka dan kita turunin seperti ini. Bagian atasnya kita turunin kayak begini. Untuk bagian kepalanya kita lepas, kita turunin joinnya, kemudian kita pasang di bagian depan. Dan yang terakhir kita naikin bagian topeng atasnya. Nah, seperti ini. Kanzen Tega Jun. Wah, ini beneran cakep banget coy. Dibandingkan sama Tega Sword, gue lebih suka si Tega Jun ini untuk desain dan perpaduan warnanya. Kayak campuran warna dominan putih, terus ada detail-detail warna merahnya, dan ada beberapa part yang warnanya abu-abu seperti ini. Untuk artikulasi yang pertama di bagian kepala, dia bisa berputar 360 derajat. Kemudian dia bisa ke atas ke bawah juga. Untuk bagian tangan bisa berputar juga. Kemudian bisa ke atas juga kayak begini. Bahkan bisa ke atas lagi kayak begini. Bisa berputar juga. Ada artikulasi sikunya. Telapak tangan pun juga bisa berputar seperti ini. Untuk sayap bisa naik turun, bisa ke belakang depan, bisa berputar juga kayak begini. Nah, untuk Tega Jun senjatanya itu dia tembakan ya guys. Beda sama Tega Sword yang kayak mini dagger gitu. Untuk pinggang bisa berputar, kaki bisa naik ke atas, bisa berputar juga. Ada artikulasi lutut dan telapak kaki yang bisa naik turun, kemudian sedikit berputar. Oh ya, sama ujung telapak kakinya bisa diputar-putar juga kayak begini guys. Ini dia perbandingan antara Tega Jun dengan Tega Sword-nya, dimana Tega Sword sendiri udah gua repaint jadi warna gold kayak gini ya guys. Tapi kalian bisa lihat sendiri ya, Tega Jun ini lebih besar secara proporsi, dan menurut gua untuk desain jujur Tega Jun lebih bagus daripada Tega Sword. Wah, ini wishlist gua banget nanti nih. Semoga ada yang jual si Tega Jun-nya aja secara terpisah. Pasti gua beli kalau harganya murah ya. Ya kalau dikasih harga 600-700 gua masih oke lah untuk si Tega Jun ini. Dan ini dia perbandingan antara Tega Jun dengan anaknya, yaitu si Godeburn ini guys. Sekarang gua mau menggabungkan si Tega Jun dengan si Dark Wolf Decaliburnya. Kira-kira bakal jadi sebagus apa? Langsung kita gabungkan. Shoo! Untuk si Dark Wolf Decalibur harus kita lepas dulu bagian kepalanya. Kemudian untuk part pedangnya ini kita cabut. Kita ganti dengan yang lebih panjang, tapi bagian bawahnya kita putar dulu. Sorry, gue kelewatan. Jadi baru kita pasang kayak begini. Untuk kepalanya tadi kita putar ke depan seperti ini. Untuk Tega Jun bagian tembakannya kita putar dulu. Bagian tangannya kita lepas. Kepalanya juga kita lepas. Nah, buat tangannya bisa kalian taruh di belakang biar nggak hilang guys. Nah kayak begini. Kemudian kita pasang bagian si Dark Wolf Decaliburnya. Kemudian kalian pasang si kepala untuk si Tega Jun Decaclawnya. Pasang di sini. Setelah itu kalian naikin bagian kepalanya. Yang terakhir tinggal kalian pasang si kepala. Dan jadi seperti ini guys. Kanzen Tega Jun Decaclaw. Bener nggak sih itu namanya? Kalau misalnya gue salah, tolong kalian koreksi di kolom komentar ya guys. Tapi untuk perpaduan warnanya ini beneran bagus banget. Kerasa banget untuk feel evil-nya gitu atau jahatnya. Karena perpaduan warnanya tuh antara putih dengan warna hitam terus ditambah merah ini. Wah gila cakep coy. Kalau untuk artikulasi nggak usah gue jelasin, nanti bakal gue perlihatkan pas di pose-pose aja. Sekaligus bakal gue gabungin juga dengan si Tyranno, Rayon, Eagle, dan juga si Unicorn-nya. Dan ini dia perbandingan antara si Tega Jun Decaclaw dengan si Tega Sword Decaclaw-nya. Dan lagi-lagi gue lebih suka si Tega Jun ini daripada si Tega Sword-nya guys. Karena perpaduan warnanya tuh lebih bagus Tega Jun. Kalian lihat sendiri deh. Oh iya, ada satu hal penting yang lupa gue bilang. Ternyata setelah gue pegang-pegang si Tega Jun, untuk bahannya sendiri ini terasa lebih tebal dibandingkan sama Tega Sword. Tapi gue tidak membenarkan kalau harganya ini lebih mahal dari Tega Sword. Gila, ini mahal banget anjir, 1,4 juta. At least kalau harganya 900.000 masih gue maklumin dan gue bakal beli satu set. Tapi 1,4 juta, gila. Nah, kalau kalian lebih suka si Tega Jun Decaclaw atau Tega Sword Decaclaw, tulis di kolom komentar ya. Sekarang gue mau pose-posekan si Tega Jun dan mau gue gabungkan dengan keempat Mecha Gozuger lainnya. Jadi ini dia pose-posenya. Shoo!
Jadi sekian dulu untuk review mini pla premium Bandai Tega Jun, Dark Wolf Decaliber, dan juga Yudo Garyudo-nya. Menurut kalian apakah dengan harga 1,4 juta sekian, apalagi untuk ready-nya pasti naik, worth it untuk koleksi barang ini? Coba tulis aja di kolom komentar ya. Kalau menurut gua sih untuk Tega Jun jujur udah bagus banget. Terus Dark Wolf Decaliber ya oke lah, tapi Yudo Garyudo-nya ini yang bikin jelek banget. Maksud gue buat apa ada Yudo ini? Udah kayak dipisah aja gitu loh, biar fokus di mini pla aja. Kampret emang Bandai ini. Kesimpulannya kalau dari gue ini sangat tidak worth it, apalagi untuk harga 1,4 juta. Kayaknya mending nunggu nanti ada yang jual secondan untuk si Tega Junnya aja deh. Yaudah guys, jadi sekian dulu aja untuk review kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, share juga. Sekali lagi gue mau berterima kasih kepada Mas Faldi yang udah minjemin gue mini pla koleksiannya dia ini. Yaudah guys, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat malam. Dadah!